Nah, kita ngecoy itu maka dapat 10 pahala. dari Tio nih. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 20 pahala. Kalau dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, dapat 30 pahala. Ibu-ibu sekalian, ada 10, 20, apa 30? Yang banyak pula. Baik, kita lanjut. Jadi sebelum mulai kita bahas sedikit tentang salam. Kadang-kadang kita nulis di WA kalimat AS itu artinya kilo. Ada kadang-kadang kita nulis ketik di WA ASS, itu mohon maaf yang di belakang. Ada pula kadang-kadang ketik asamu, itu artinya racun. Wabah itu, bayo itu. Ada pula yang ketika masuk rumah minggu, itu artinya mari kita bercinta. Yang benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, dapat 30 pahala. Lo mana Ustaz kalau dalam si WC ada cuma ucapkan salam, dijawab Nido. Nido? Siapa yang Nido? Betul tangan. Tetap dijawab, tapi jawabannya dalam hati. Jangan perlu udah makan petai, jawab keluar kan? Begitu juga mari yang lebih pandai, yang bukan pada judul marah bukan, atau judul sawit atau pentolan, tapi mari salam. Yang mana mari salam? Ketika ada tamu tetangga kita mengucapkan salam, lalu kita mendengar yang mungkin saudara milih ya kan, maka itu wajib dijawab. Itu mari dia pandai adalah pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa amma ba'du. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Gades Penanggung Baru. Alhamdulillah, dia orang ada kami terima Pak. Aku penggemar baik aku. Ketika setelah tadi, terima kasih Gades telah berusaha payah. Juga yang saya hormati Ketua BPD, Pengurus Masjid Al-Basir, Imam Khotib juga datang hari ini. Juga yang saya hormati para kades, penceramah
Ketua BKNT Kecamatan Gili-Talo serta seluruh pengurus dan anggotanya. Juga yang saya hormati saudaraku dari KUA Kecamatan Gili-Talo. Ini Ustadz Kalo Ibu. Ada Ustadz Darsulan SHI. Beliau ini yang kubata ini lagi dalam rekanan ujang. Kalau ada kilo apa saja menghubungi Pak Kades sudah membantu masa itu satu kata ibu tegak di sini ada puluh Ustaz Rudi, Ustaz Rahman. Jadi ceramah yang puluh ini sekalian ada 3 bidang. Yang pertama ceramah di buku Ustaz. Udah katanya yang cuma itu lain kamu sampaikan. Yang kedua ceramah yang bukan di buku betul. Yang macam-macam kamu pecah kamu jadi nantu. Ceramah yang bukan yang ketiga di buku ini masih ya situ. Udah baca atau kawan kuatnya loh. Alhamdulillah Bapak sekalian, pada sore yang sangat mulia ini kita bisa berwajah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengharapkan manfaat, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan suatu kegiatan yang mulia di sisi Allah, yakni pengajian rutin Badan Kota Majelis Taklim se-Kecamatan Gili-Talo yang saat ini dapat giliran di Majelis Taklim Penago Baru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan itu dan terus untuk kita laksanakan sebagai wadah kita belajar. Kalau yang tua-tua mungkin belum baca lagi, tidak duduk di kursi bangku sekolah, atau mungkin yang contoh dan kuliah setuh. Melalui seperti inilah kita bisa saling belajar dan belajar. Walaupun ini fardhu ala kulli muslimin dan muslimat. Belajar ilmu agama itu wajib hukumnya bagi kita sekalian hidup mampu lana. Termasuk yang tidak ada tidak. Tidak ini setengah dalam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gemuk syukur, yang kuat syukur. Apa yang gemuk syukur? Kalau tidak dapat, itu kurang, itu ada. Yang kuat syukur bersyukur. Yang kuat bersyukur. Kalau dikunci pakai motor ringan. Wa ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Andai kata kita menghitung daripada nikmat Allah, kita mampu kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita selaku hamba-Nya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ada diceritakan ibu sekalian, ada di Mokayo sawit ribau, tangki banyak, bini banyak, rumah pendidikan, sawah ribau, tapi dia apa? Sakit. Lalu dia meminta petunjuk dari Ustaz, ya Ustaz, aku ini dapat kita pada ini mohon maaf ini pada dunia masih tidak pada sore itu. Jadi kata Ustaz gampang itu, sedekahkanlah sebagai rezeki itu. Ya jangan macam-macam, sudah lihat yang sudah sihat gitu kan. Akhirnya disedekahkan sebagian rezeki. Alhamdulillah atas izin Allah dia sehat. Baru sebulan pulang lagi mama tadi di depan dunia. Lu mati kedua. Nanya lagi Ustaz. Alhamdulillah sebulan banyak lancar pada dunia. Kini ulang lagi di depannya. Ya kata Ustaz gampang,
gitu. Jadi bulan puasa jangan mau. Sedekah lagi dia. Dia mama yang mampu dia menjadi sedekah lah. Dia boleh sehat dia kan. Malah dia kalau begitu. Akhirnya itu sekalian sebagai yang tahu tadi disedekahkan lalu. Habis atas izin Allah dia sehat. Tapi tadi dia pada kami dia mundur nak terus. Ya masih tidak menurut itu. Datang ke rumah. Secara kami, aduh saya kata, bukan dunia. Artinya untuk sekalian, sehat ini merupakan hal yang tabung yang harus pada kita. Walaupun banyak atau benda yang kita miliki, kalau tidak dapat, kita baca, kita menikmatinya. Maka sudah waktunya pada saat ini kita kembali ke alam. Dengan cara kembali ke alam, makan yang alami. Bukan hidup pada ayam potong, bukan. Ikan nila, keli, dan yang ditolak bukan. Harus kembali ke alam alami, tahu-tahuan. Tahu di kayu, tahu kampung, tahu kampas, tahu dia lagi, tahu lumai, bertepua, pilih, tahu. Itu mana kesehatan itu? Yang menyebabkan kita sedikit-sedikit jadi asam urat, sedikit-sedikit malah sakit kolesterol naik, saraf kejepit, kolesterol atau faktor dari makanan. Kalau sudah baiknya kita kembali ke alam, banyaklah makan-makan yang sifatnya alami. Siap? Insya Allah. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada Habibullah dari Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila namamu disebut tidak menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu tidak akan tahu jalan ke surga. Maka apabila dijawab Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya makhluk Allah itu sekalian yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan penyelamatan, yang akan memberikan keselamatan hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan di permukaan dunia bumi ini adalah Nur Muhammad. Ada nama Nur sini. Mana tunjuk? Itu mantap itu. Itu cahaya. Tapi kalau manusia yang pertama yang diciptakan adalah Adam alaihissalam. Dari Nur Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Melalui Nur Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut, menciptakan gunung, menciptakan berbagai macam binatang tumbuhan. Padahal Nabi SAW belum lahir, puluhan ribu lagi akan lahir. Tapi namun Nur Muhammad sudah ada. Bapak Ibu sekalian, dalam keseharian kita perbanyaklah kita membaca sholawat sambil miring di jelapak, lode minyak garam, bawang abang, bawang putih, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dapat 10. Ulang lagi. Jangan kepada beliau pulang kau, bukan kita pulang lagi. Bukan. Aku ini berzikir. Pahala dapat, cabai hanus.
king. Kenapa dia? Sambil desah bisa berkelamu bermana. Dia tunjuk sabun, ayah. Mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil sani, jangan bersih dapat. Kadang-kadang menggigil ya. Allah kalau bukan jalan bapaknya kempul tuan dari mana dia. Itu dosa dapat, tidak dapat pahala. Setiap pembacaan selawat itu sekalian, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sejarahnya. Pernah diceritakan Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah di Bukit Tursina. Itu ruang di mana pada Bukit Tursina. Diriwayatkan sebelah sendiri. Di bukit itu Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku di malam bermimpi dapat 4 ekor burung. Tapi mohon maaf, 4 ekor burung itu di lubuk panah. Kira-kira burung begitu di lubuk panah. Bukan burung kalau di lubuk. Aku kata Allah, Musa, baru kamu bermimpi dapat 4 ekor burung yang tidak ada kepala itu. Kalau ketika kamu membaca selawat kepada Muhammad SAW tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para burung itu pada selawat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 malaikat itu sekalian yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad, kata malaikat Jibril, apabila umatmu membaca selawat 10 kali sehari semalam, maka aku Jibril, ketika dia meninggal nanti, akan aku beri minuman dari telaga. Bukan telaga, bukan. Kalau telaga lain di dalam rumah itu, lain. Telaga. Berkata juga malaikat Mikail, ya Muhammad, apabila umatmu baca selawat 10 kali sehari semalam, maka aku Mikail akan sujud di hadapan Allah sampai akhir kelak. Belum akan bangkit kepada aku ya Muhammad sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang itu. Alhamdulillah. Lebih hebat lagi sekalian, malaikat Israfil. Ya Muhammad, apabila umatmu membaca 10 kali selawat hari semalam, maka aku Israfil akan megang tangannya, tidak akan tersesat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangan kita dipegang itu sekalian, aman. Sama dengan dipegang bapak anak, masih lagi kau aman. Sampai dalam dipegang bapak anak, biasanya sambung itu. Yang keempat, malaikat Israel, hai Muhammad, apabila umatmu baca 10 kali selawat hari semalam, maka aku Israel akan mencabut nyawa kelak. Waktu dia meninggal, seperti aku mencabut orang-orang yang mati syahid, seperti orang-orang yang mati syuhada. Seperti itu sekalian, dari rumah sampai ke sini
Ya, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ikuti pengajian. Lalu umur sampai benda habis, maka orang tersebut karena niatnya karena membela agama Allah termasuk mati syahid. Tapi bukan syahid yang mati, bukan. Mati saya mati di jalan Allah. Begitulah malaikat Israel akan mencabut nyawa orang itu ketika baca selawat 10 kali sehari semalam dengan mudah. Dia akan memberikan rahmat kepada kita. Jadi artinya ibu-ibu sekalian, dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, perbanyaklah kita baca nama, termasuk bapak-bapak yang lulus sawit. Misal sawit itu ada 50 batang, misalnya. Dapat selawat, batang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bodoh standar. Kali dulu, batang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bodoh standar. Kalau 50 batang, berapa kali selawat? Mudah? Mudah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Artinya ibu sekalian, perbanyaklah kita baca selawat. Karena jubil akhir nanti yang akan menjadi raja, yang akan menjadi guru kerja untuk menentukan dia umatku atau bukan, itu adalah Muhammad. Dia berakhir nanti. Yang membedakan antara umat muslim dengan non muslim itu melalui air wudhu. Inna Allah yang memiliki mahfurun muhajarun min asarin wudhu. Sesungguhnya umat Nabi yang akhir kata Rasul akan ditandai bekas-bekas air wudhu di mukanya, di tangan kidau kanan, di keningnya, di telinga kidau kanan, di kenting kanan dan di sampai atau tidak, kan? Itu akan tadi bukan air wudhu. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian, udah mandi, kita berwudhu. Bersolat belum sampai, tidak perlu nunggu sholat. Setiap udah mandi berwudhu. Lalu berangkat ke Tais. Sampai di Tais jam 12 lewat 5 menit. Langsung sholat zuhur. Tidak lagi berwudhu karena wudhu belum batal. Dan manfaatnya ibu sekalian, orang yang berwudhu akan sulit digoda oleh setan. Setan itu terbuat dari api, betul? Api itu bisa dipadamkan dengan air, benar? Orang yang berwudhu sama dengan bata air untuk memadamkan api, memadamkan setan. Artinya apa? Akan sulit setan itu menggoda orang yang dalam keadaan berwudhu. Jadi wudhu kita ibu sekalian bukan hanya 5 kali sholat, itu wajib. Udah mohon maaf, udah wudhu, udah mandi, begitu juga waktu kita ngajukan anak-anak kita, kalau udah mandi jangan lupa wudhu. Pas pagi lupa, jangan lupa dah wudhu.
Artinya ibu sekalian, orang yang biasa berwudu mukanya akan cerah, kalah skincare, kalah luar biasa. Cerah muka ini, ibu di muka ini, termasuk ibu di dalam pulau, kan tahu? Cerah dalam, cantik jelita, itu. Seperti itu berpenuh di bawah pohon yang indah. Begitulah pandangan kita kepada orang yang merutinitaskan mengamalkan air wudhu. Cerah, ya. Maka sudah saatnya mulai hari ini jangan lagi tinggalkan wudhu. Begitu juga mohon maaf yang muda-muda. Namanya kita laksanakan mandi junub, keluar mandi junub, mandi besar. Ini perlu kita ketahui. Karena ibu sekalian, cara mandi seperti ini banyak yang belum paham. Walaupun sudah tahu, mohon maaf. Nomor kalau misalnya husnul janabah ala kulli muslim. Mandi wajib itu wajib bagi muslim, itu maupun anak. Bagaimana caranya? Maaf yang muda-muda. Yang pertama, kita berwudu terlebih dahulu. Biasa, sebelum kita wudu, kumur badan, bersihkan tangan, ya. Setelah wudu selesai, baru niat mandi besar. Nawatul ghusla fi raf'il hadatsin akbari wa billahi. Sengaja aku mandi besar karena Allah Ta'ala. Jadi mandi besar itu ibu sekalian dibungkus seperti berwudu seluruh anggota badannya. Setelah berniat, kaki kita ini tidak bergerak seperti di panggung. Tidak bergerak. Baru kita munculkan Bismillahirrahmanirrahim, niat sudah ayat. Sabun, nyabun muka seperti berwudu, tapi tetap tidak bergerak. Habis muka, tangan seperti berwudu, kanan dan kiri. Sesudah itu kening, pakai sabun. Sesudah itu apa lagi? Kelima kanan kiri. Habis kelima kanan kiri, baru kaki kanan kiri. Setelah anggota wudu selesai, baru kaki negeri bergerak bebas. Paham? Setelah itu, kalau merasa belum bersih, sabun lagi, air sampai bersih. Ya, itu cara mandi janabah yang benar. Dapat ilmunya? Alhamdulillah. Setelah itu selesai, terakhir berwudu lagi, baru selesai. Dan ini sampaikan kepada anak-anak kita juga yang tak di atas balik, ya, yang apalagi yang baru benar. Dan sekalian jemaah wajib alim rahimahullah, dalam kehidupan kita bukan ada yang belum kenal kira-kira. Ada yang belum kenal? Dah kenal tahu? Apa kenalan pula kita? Kenalan sudah. Dia dah sampai ini kenalan dulu. Jadi lama lagi mungkin sekitar 5 menit lagi. Jadi sekalian, kalau saya ini kalau ini tidak asing, sering isi ceramah saja. Nama saya nama yang lama, 6 huruf hamdan. Kalau bahasa agama, hamdan itu orang yang terpuji. Tapi bukan pemujian, bukan. Lain orang yang terpuji dan pemujian.
Tahu pada istri Pak udah dibuka rumah sakit. Dan alhamdulillah 2010-2015 saya sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sleman 5 tahun ya. Dan sekarang aktif sebagai bupati. Cukup kenalan nomor HP 085626243556. Ada yang terjadi dong? Sampai kalau bisa di sini buat kedua buat. Baik ibu sekalian jemaah, sekalian rahimahullah. Mohon maaf bagi yang dipas-dipas ya, karena mungkin asal kita di Bangladesh yang berkurang ya. Tapi yang kita percaya semakin lama duduk semakin banyak kipas, pahala akan berlipat-lipatkan. Amin. Allahumma amin. Malaikat Allah Subhanahu wa taala mengiringi kita pada saat ini. Mencatat seluruh kita, catat yang di belakang. Yang tidak HP catat. Yang ngobrol catat. Yang berkata ini catat dulu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita fokus untuk menjalankan terang. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, di dalam kehidupan kita senantiasa untuk berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan dan kebaikan. Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan selama Muhammad ini. Senantiasa kita tidak meninggalkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikra akbaru wa ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hanya orang yang mengingat aku dengan sholat kata Allah akan mendapatkan keberuntungan. Janji Allah ini sekalian, orang yang sholat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang pertama, tadinya dua dengan bapak anak. Kalau itu banyak itu belajar di kuat di sana, itu tidaklah keluar. Bapak anak kalau tidak menjalankan sholat, tadinya bunyi marah ini, dia akan mencegah perbuatan yang disebut tidur langsung. Tadinya kalau kredit banyak, yang lagi, ada lagi motor, ada lagi operasi dibuat, tukar, lagi, ada lagi perkumpulan, berjumpa. Orang yang mendirikan sholat, minum akan minum racun. Benar? Kita prihatin pada saat ini sekalian. Gara-gara ekonomi, gara-gara ribut sama anak, boleh pagi ini. Minum racun kumpul. Bapak ulang betulan lagi, awak munat. Beruang munat sedikit. Jadi pesan dengan bapak-bapak, kalau misalnya beli racun rumput, jangan pamit dengan bini, jangan pamit dengan anak-anak, anak gadis terutama. Kalau sudah dibeli, langsung tanam di belakang rumah jarak 10 meter di tanam. Kalau apa? Banyak kejadian anak-anak kita sekarang ini, anak kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, karena asmara minum. Orang yang cuma melaksanakan sholat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau misalnya lagi ini mohon maaf masih ribut manja,
Jadi kata sama-sama mau belajar dalam mulut itu kamu sebelah di studio yo. Ada kaji remote, tidak ada kaji remote, ada mulai remote, tidak mulai. Dia panggil itu apa itu? Nah, hobi. Itu perlu kita koreksi diri. Mungkin sholat itu belum sempurna. Kadang-kadang cuma sholat subuh, zuhur, tidak. Sholat asar, tidak. Maghrib baik. Ini jangan. Karena sholat lima waktu ibu sekalian, ini wajib. Itu pada tegak, duduk. Itu pada duduk, boleh. Itu pada boleh, terletak. Itu pada terletak, belum berani. Pakai isyarat. Kemana? Sholat pakai isyarat. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, waktu rukuk Allahu Akbar, kedip ke mata. Tapi Allah bilang kedip ke mata. Sujud kedip ke mata. Itu namanya sholat pakai isyarat. Kalau duduk di dunda, tegak di dunda, berbaring di dunda, terletak di dunda, pakai isyarat di dunda, ajung ke imam kuburkan, inna lillahi wani. Supaya kita sholat lima waktu ini sekalian, ini angkai balik modal, belum dapat untung. Kenapa balik modal? Karena perintah. Akhirnya sholat, jadi kan sholat. Untung kita melaksanakan sholat itu apabila merutinitaskan melaksanakan sholat sunat wajib. Sholat sunat qobliyah maupun ba'diyah. Sholat subuh ada namanya qobliyah. Nomor berapa? Langit dan bumi beserta isinya lebih bagus 2 rakaat sebelum subuh. Ini baru sunatnya. Apa lagi wajibnya pada subuh luar biasa. Waktu sholat subuh, lupa. Aku ni baca. Ini 20. Hukumnya sunat. Dibaca berapa ada, tidak dibaca itu kalau misalnya sholat subuh belum hafal doa kunut, maka cukup baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ditambah selawat Nabi. Terus langsung Allahu Akbar. Oke? Oke. Sampai sini paham kan? Kalau belum hafal doa kunut, ya itu penggantinya itu Rabbana atina dan selawat bagi Muhammad SAW. Lalu yang 7 atau 8 sampai jam 9 atau 10 melaksanakan sholat sunat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat mulia. Kalau betul ibu 8 rakaat 4 kali salam. 2 rakaat salam bertegak lagi. 2 rakaat salam bertegak lagi sampai 4 kali salam 8 rakaat. Ya. Dah kebun jam 7 sholat duha mulai. Dah ke pekan sholat duha mulai. Dah ke kantor sholat duha mulai. Dah ke kebun sholat duha luar biasa. Apabila itu dirutinitaskan bagi itu sekalian, lanang maupun pino, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan berbagai rahmat dan rizki
yang melimpah kepada rumah tangga itu. Ya Allah, doa itu sebagai doa, lebatkan ya Allah, sampai kami ini ya Allah. Alhamdulillah, dilepaskan. Ya Allah, buka hati pikiran bapak anak ni ya Allah, dia boleh bersembahyang, insya Allah dia akan rutin melaksanakan sholat. Karena doa seorang istri pada sang suami makbul. Tapi kadang-kadang banyak puluh ibu dengan bayi lagi ya dong. Kepada saudara bayi lagi. Jadi pas bawa anak begini, no, dia jadi kita kawan begitu ya. Ada itu namanya istri yang tidak bersumur. Kunci seorang istri akan masuk surga dari pintu mana saja. Dia bisa masuk hanya 4 macam. Yang pertama, angkuhan kisahnya taat dan patuh kepada laki. Kalau ajaan perintah laki itu wajib. Tapi kalau tidak wajib ditolak. Akhirnya sholat menggirakan hati sang suami. Suami mari dia jemput. Ibu-ibu dan nunggu di bawah. Tahu, ini senyum. Kenapa ya? Senyum. Aku udah semua. Senyum, umur sama. Selalu budaya pada rumah tangga. Tapi kalau mau anak paling senyum, aku selalu ketimbang ini bukan manut, hukum masalah misalnya. Ada sekali yang kalau ada itu dibunuh. Yang menggirakan yang kedua itu saja. Sering-sering lapor jam. Jumur tadi merupakan yang jumur. Kalau laki-laki itu jumurnya yang tidak. Tapi tidak benar. Ina ini di rumah, suara taruh dia pun tidak. Bukan apa, mobil dia dia bergerak. Kau sekali, tidak kata itu dibunuh. Jadi artinya sekalian. Kalau bapak disuruh dengan keyakinan kita dalam kita, maka kita pipa malu itu nampung, dia akan mengerti itu kan? Jauh, dia jauh berlaku untuk bapak anak. Ini terbaik. Kalau bapak kawan, kau punya angin lalu. Macam anu boleh. Jangan terus dia dalam sikit. Kita banyak-banyak apabila kita anak dengan pakaian rapi. Ya kondangan ya jilbab pakai jilbab. Ini tak bodoh ini. Cuma buat orang video. Tapi kalau misalnya awak tak tahu, benda itu, boleh berkata dalam radio itu, awak tidak mahu, orang begini lagi mana? Jadi artinya kalian menggirakan hati orang lain, suami bisa kita bercanda, tapi untuk melakukan orang lain. Yang keempat, menutup aurat. Ya, kadang-kadang pada saat ini kalau menutupi aurat tapi ngancam aurat. Puasa terakhir rumah. Kita seperti itu, apabila anak-anak itu
istri adalah suami. Ada dua undang alat kita. Ya, yang berbeda. Istri adalah satu. Berkalian jemaah berkalian yang sama ini, yang terakhir ada waktunya 15 kilo ya. Masih lama tak? Baik sekalian, ini masalah yang terakhir kali kepada sekalian, ya. Jadi kalau salah ini sebagai penolong itu, awal mulai bagian masalah baik saluran kalau mati, baik masalah dan masalah kehidupan. Apa yang pertama bisa Allah, yang kita berikan adalah sholat. Kalau yang baik, kalau sholatnya sempurna, apakah baik dan sempurna itu ibadah-ibadah yang mulai sholat merupakan dunia ibadah. Sholat zuhur sebelum sholat zuhur ada namanya kuliah zuhur. Sampai salah. Kalau ini baca korban itu malam baru mereka baru. Setelah berdoa, mendengar sholat Fatihah sesudah zuhur kemudian bisa 2 bisa 4. Ya. Kemudian sholat maghrib sesudah maghrib atau di Fatihah bisa 2 atau 4. Sholat isya sebelum dan sesudah isya atau Qobliyah dan Ba'diyah. Antar tidur, sebelum tidur melaksanakan sholat sunat witir. Berapa? 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Orang yang tidur sebelum tidur melaksanakan sholat sunat witir, maka setan akan sulit mengganggunya untuk datang mimpi buruk, mimpi karun. Dan kalau misalnya orang bohong mimpi karun, maka kata Rasul meludahkan di sebelah kiri 3 kali. Tapi kita ini banyak meludah itu. Kalau bapak anak, dia bapak meludah puni aja. Jadi dia bapak. Itu orang sekalian yang hormati. Jika sama-sama meningkatkan ibadah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini mendapat berikan yang baik, husnul khotimah. Mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan, mati di jalan surga tempatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu sekalian. Tidak lebih panjang ya, atau mungkin tanya jawab. Tapi ini masuk asal, pakai WA supaya itu perlu ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan silakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu sekalian untuk bisa diamalkan ya, dan dapat ilmu ya. Itu saya menyampaikan. Dan yang terakhir yang memberi doa, kalau aku baca Ustaz Jolo itu serahkan dengan Ustaz dan surat SAI. Nah, yang bujang tadi, bujang. Kalau dia ada hadis, diubah dengan dia. Mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kita hormati. Jadi